nanti saya tidak terlalu detail, kalian bisa baca detailnya sendiri, ada di Classroom ya. Dan ini sumbernya saya ambil dari berbagai sumber lah ya. Intinya dari slide-nya orang India tuh yang biasa sudah establish mereka ya. Walaupun ini penelitian kayak ini masih terus, kalau kalian cek-cek tuh ya referensi, masih banyak orang melakukan karena terkait dengan perubahan iklim ya. Dari biofertilizer kan menggunakan makhluk hidup, terutama mikroorganisme ya, yang terkait dengan faktor-faktor biotik abiotik ya, yang sekarang ini selalu berubah-ubah, yang polanya sulit terbaca ya, itu mempengaruhi keampuhan pupuk hayati atau biofertilizer. Kemudian sebentar. Biofertilizer adalah suatu bahan yang mengandung mikroorganisme hidup. Ya, hidup loh isinya. Yang ketika diaplikasikan pada biji, permukaan tumbuhan, atau tanah akan berkolonisasi di sekitar rhizosfer atau interior tumbuhan. Ya, jadi dia bisa di permukaannya luar, tapi bisa juga masuk ke dalam ya. Dan efeknya adalah mendukung pertumbuhan dengan meningkatkan suplai atau ketersediaan nutrien primer. Jadi tumbuhan itu jadi mendapat tambahan bantuan gitu ya. Biofertilizer diharapkan bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia. Ya. Jadi karena mikroorganisme itu sebenarnya kan berperan dalam siklus nutrien secara alami. Dia juga merupakan komponen dari tanah yang organik. Nah, ini tabel mengenai perbedaan atau perbandingan pupuk kimia dengan biofertilizer ya. Terutama yang unggul di biofertilizer adalah bahannya renewable. Jadi berbasis makhluk hidup. Makhluk hidup yang primernya tentunya berasal dari tumbuhan ya kan. Walaupun kita pakainya bakteri, tetapi kan nanti bakteri itu dia sebagai decomposer. Tentunya keberadaannya tergantung pada produsen primer. Berarti di sini sumber energi utamanya adalah matahari juga ya, walaupun tidak secara langsung kalau sampai ke mikroorganisme. Sementara kalau pupuk kimia bahan bakunya dari minyak bumi, fossil fuels ya, jadi ini dikatakan non renewable. Kemudian katalisnya kalau biofertilizer nitrogenase enzim ya, enzim lain ya. Sementara pupuk kimia tentunya logam-logam ya, dan bahan-bahan kimia lainnya. Suhu, energi, efisiensi, efek polusi, biaya ya, kemudian kesehatan tanah itu unggul di biofertilizer. Tapi yang perlu dipertanyakan itu biaya. Nah, sering petani menganggap biofertilizer itu tidak efisien, katanya tidak efektif dan tidak efisien. Saya pernah menghadiri seminar di LIPI mengenai biofertilizer yang penelitinya tuh pernah meriksa kecil-kecilan sih sebenarnya, dia cuma wawancara ya. Dia periksa respon petani terhadap biofertilizer atau pupuk hayati ya. Kenapa jarang di Indonesia ya? Waktu itu ya, itu udah lama banget, tahun 2005-an kali ya. Saya belum tahu status terkininya bagaimana. Waktu itu katanya petani malas pakai pupuk hayati karena mahal, tidak terlalu berpengaruh terhadap pertanian, terhadap
melayani mereka gitu ya. Nah, ternyata itu anggapan mereka selama ini. Karena pesaingnya yaitu pupuk kimia itu sangat murah, ya, sangat murah kalau dihitung hanya dari harga pupuk kimianya. Ya, sementara kalau kita hitung ongkos yang lain-lainnya itu sangat jauh berbeda dan sangat merugikan pupuk kimia ya. Coba, ini kan terkait tanaman pangan ya, yang diberi pupuk kimia. Nah, pupuk kimia tuh udah sering orang dan banyak publikasinya ya, yang mengenai dampak-dampak negatif dari pupuk kimia. Di antaranya kerusakan tanah, ya kan? Kemudian kerusakan atau gangguan pada komunitas mikroorganisme yang biasa menyuburkan tanah, mengganggu hewan-hewan tanah misalnya. Belum lagi kalau dia terserap logam-logamnya ke tumbuhan pangan, nanti orang-orang menderita keracunan sampai kanker atau disorder apapun, sindrom apapun, bayi-bayi yang lahir mengalami kecacatan mental atau fisik ya, cacat teratogenik. Nah itu apakah mereka menghitung itu? Ya kadang mereka tidak terpikir berapa biaya rumah sakit untuk terapi kanker, ya, berapa biaya rumah sakit untuk terapi untuk mengobati penyakit-penyakit atau keracunan atau apalah ya. Belum lagi kalau menyangkut kecerdasan manusia ya, bibit unggul manusia kan, kita kan inginnya anak-anak cucu kita, bahkan diri kita sendiri sehat gitu. Kalau ada penyakit-penyakit yang timbul belakangan karena kurang diketahui penyebabnya, nah itu kita harus menengok kondisi lingkungan kita. Makanya itu yang sering tidak dipikirkan oleh produsen pangan ya. Ini bukan hanya tumbuhan aja, kalau tumbuhannya juga dikasih ke hewan ternaknya kita makan, itu juga sama. Termasuk susu ya, susu sapi tuh kita pikir sehat ya, konsumsi susu sapi, susu kambing, tapi kalau pakan mereka berasal dari, misalnya ada sapi-sapi atau kambing yang dipelihara di tempat pembuangan sampah ya, landfill. Murah kan, nggak perlu banyak-banyak kasih rumput, mereka udah disebar aja di situ, cari makan sendiri. Hidup sapinya gemuk-gemuk ya, tapi begitu diteliti, nah berapa logam berat yang terserap ke dalam tubuh mereka. Termasuk susu, dulu ada penelitian tuh, mahasiswa skripsi kalau nggak salah. Susu yang dalam kemasan yang kita pikir sehat gitu ya, sumber kalsium gitu kan, kita seneng gitu kasih ke anak-anak, bahkan ke kita sendiri, logam beratnya ya ampun ya. Jadi itu yang harus dipikirkan, ongkos lingkungan dan ongkos kesehatan jangka panjangnya ya. Saya kebanyakan ngomong jadinya. Ini keuntungannya nanti dibaca sendiri. Keterbatasannya, emang pupuk hayati itu karena dia berisi organisme hidup, ada keterbatasan penyimpanan ya, tidak seperti pupuk kimia bisa disimpan lama. Kali ini ada expired date-nya ya. Belum lagi kalau mereka terkontaminasi. Jadi petani yang tadi mengeluh karena mungkin mereka begitu beli nggak langsung dipakai, nggak ngikutin petunjuk ya, mungkin dia main diaplikasikan aja, padahal kondisi udaranya, tanahnya masih panas atau sangat kering, tidak diairi dulu atau dan sebagainya. Yang itu kan kalau pupuk kimia kan gampang aja, udah pakai kapan aja gitu ya. Tapi kalau pupuk hayati itu perlu caution, perlu perhatian khusus lah ya, harus diikuti petunjuk pemakaiannya
primer ya. Ini fungsi-fungsinya sebagai pemfiksasi nitrogen, pelarut fosfat, pelarut sulfur, kemudian perangsang pertumbuhan atau disebut ini PGPR ya, plant growth promoting rhizobacteria. Terus kemudian fungi termasuk mikoriza, paku-pakuan ya, dan mikroorganisme lain yang bisa menyediakan mineral-mineral bagi tumbuhan. Yang pertama, pemfiksasi nitrogen ada yang non-simbiotik, ada yang simbiotik. Kalau simbiotik kan berarti dia hanya bisa diaplikasikan pada tumbuhan tertentu yang bersimbiosis dengan mikroorganisme tadi, misalnya rhizobium dengan tanaman kacang-kacangan atau legum ya, dan seterusnya. Kalau yang non-simbiotik itu bebas ya, cyanobacteria dan sebagainya itu bisa diaplikasikan ke tanaman apapun. Misalnya cyanobacteria, ada yang bisa memfiksasi secara aerobik ya, misalnya Anabaina tuh, dan ada juga yang memfiksasinya hanya dalam keadaan anaerobik atau mikroaerofilik ya. Untuk Anabaina, dia memfiksasi nitrogen karena dia punya heterokista ya. Heterokista itu sel yang lebih gendut, lebih tebal dindingnya dibandingkan sel-sel vegetatif. Karena isinya dia Allah menciptakan dia berdinding tebal karena melindungi hidrogenase, nitrogenase di dalamnya yang sensitif terhadap oksigen. Sementara sel-sel vegetatif ini adalah berfotosintesis yang hasilnya adalah oksigen. Jadi ini yang tadi ini ya, heterokista tuh berdinding tebal untuk melindungi nitrogenase dan hidrogenase ya. Dan seterusnya kalian silakan baca. Nah, cara isolasinya bisa dari tanah, permukaan tentunya ya, karena dia kan ada di daerah yang terkena sinar matahari ya, dia fotosintetik. Gunakan medium Fox ya, medium yang biasa nih pakai untuk kultur jaringan kan. Kalau yang ikut mata kuliah kultur jaringan udah tidak asing lagi ya. Azan dulu sebentar ya.